Anak nggak nyangka segitu dahsyatnya apa yang ada dalam buku ini. Ush. Ketika mereka praktekkan, ada yang sembuh dari kanker. Masya Allah. Kalau mau dapetin buku ini fenomenal nih, Masya Allah nih. Ada hadiah 3 pertanyaan kalau berhasil tercepat dan tertepat. Teman-teman tinggal jawab di kolom komen di YouTube ini nih, channel yang ini nih. Tungguin sampai akhir teman-teman ya. Kita kasih solusi. Taunya di mana kalau ini bisa pas gitu loh, Ustaz? Iya. Asal coblos aja, feeling aja kali. Nah, pertama yang kelihatan ya, kalau vena jelas kelihatan. Ya. Kalau kapiler lembut-lembut. Ya, jadi kalau bekam pun yang jarumnya itu juga nggak boleh terlalu dalam. Iya. Kalau bekam nih. Kalau sebenarnya asalnya kalau bekam yang paling bagus mensyartah. Lafaz hadisnya memang syartah. Syarto namanya syarto sayatan, bukan tusukan. Oh gitu. Tapi kadang ada beberapa tempat, makanya kadang pendapat perlu dikumpulin. Nggak kontok-kontokan, ini harus pakai ini, pakai jarum, ini harus pakai pisau, lebih nyuna pakai pisau. Nggak bisa juga, maksudnya kita jazam. Karena apa? Seperti ketika kita butuhkan, katakan seperti daerah permisi ya, akramakumullah, yang banyak lemaknya, katakan seperti bokong dan pantat atau pantat misalnya. Ini kalau pakai pisau kurang efektif. Efektif pakai jarum. Ya udah, kenapa sih nggak bisa? Kadang kita dibutuhkan ini, kenapa nggak boleh? Bisa dong. Ya, Oke. Nggak jadi masalah. Seperti sekarang kadang sebagian kedokteran klasik alergi sama kedokteran modern. Ya, contoh, anak udah sesek, namanya anak kecil 2 tahun. Disuruh minum obat, pahit nggak mau, herbal nggak mau, kimia nggak mau. Ya, kalau harus pakai nebul misalkan, kenapa tidak? Itu membantu dia. Kalau ada satu yang pengobatan yang saling bisa memanfaatkan, ya alhamdulillah sahlan, pakailah. Jangan langsung saklek kemudian ditinggalkan, akhirnya jadi korban. Ya kan? Nah, malah jadi mudarat ya, ya. Karena kerasnya dia gitu kan. Oke. Yusyadu hadzal-din illa ghalaba. Orang yang ekstrim jatuh sendiri, celaka sendiri nanti. Ya. Oke. Pengalaman-pengalaman di lapangan gimana nih Bang Hari atau Ustadz? Ada yang respon-respon, kan ada yang kayak saya kemarin kan kalau saya ngeliat darah terlalu lama kok agak kunang-kunang gitu ya. Istilahnya apa, fobia darah ya gitu. Iya, cuma kalau lama ya, cuma kalau sekilas-sekilas doang tipis-tipis bisa, cuma kadang kita perhatiin, kita ngayal. Nah itu batasan-batasan orang-orang yang seperti itu ketahuan dari mana? Misalnya, ini cocoknya 100 cc doang nih, oh ini cocoknya 250. Itu keukurnya apakah memang semua orang bisa asal dengan syarat tidur yang cukup atau gimana nih? Nah itu semua kan ada prosedurnya ya. Kita untuk fast ya. Pertama kita juga bersikap profesional layaknya para kedokteran klasik. Kita tidak asal, oh ini ada pembuluh vena nih, langsung kita tusuk, gak bisa. Kita tanya dulu keluarnya apa. Terus selama ini dia kita lihat dari jam tidurnya gimana, terus pola makannya. Itu kan kita bisa baru eksekusi pada saat itu. Gak bisa langsung asal tusuk. Memang dia lapangan itu banyak mereka cenderung untuk lebih diam orang itu. Memang dia rasa punya penyakit tapi tidak mau diungkapkan gitu loh. Makanya kita itu biasanya kan habit gitu loh. Biasanya tidur dia jam di atas 12 ke atas, jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Kadang banyak beberapa terapis agak sedikit teledor ya gitu loh. Pak sakit apa keluhannya? Oh saya sakit ini. Dia lupa menanyakan, Bapak tidur jam berapa sampai jam berapa? Terus sudah makan apa belum gitu. Nah ini yang banyak terjadi di lapangan. Mungkin waktu awal-awal kita jadi seorang terapis itu mungkin seperti itu dulunya. Nah ini kan learn by mistake gitu kan. Doing by hours juga butuh sangat banget untuk sebagai terapis kayak di lapangan kayak kita seperti ini gitu. Untuk idealnya berapa kali sih? Sebulan? Kalau kita dilihat lapangan ya kan klien anak kan tidak hanya orang masyarakat biasa. Alhamdulillah ada spesialis tenaga medis pun juga ikut dengan kami gitu loh. Oh iya, alhamdulillah gitu loh. Baik juga. Jadi pada saat kita melakukan FASDU ini, mereka juga akhirnya kita punya interaksi, gitu loh. Istilahnya simbiosis mutualisme. Dari pihak mereka adalah kedokteran modern, saya pengobatan klasik. Akhirnya kita bertukar pikiran. Contoh nih, kita kan darah, kita nggak bisa mendeteksi, wah ini darah. Asam uratnya tinggi, trigliseridnya tinggi, kolesterol tinggi, kita nggak bisa. Tapi intinya butuh banget dengan namanya hasil lab laboratorium hasil darah mereka. Artinya juga teman-teman di FASDU membutuhkan peran dari medis dong. Banget gitu loh. Kayak contoh di lapangan kan banyak kasus yang saya terima itu ada saat itu contoh di daerah Palembang nih. Alhamdulillah ya semua ini kembali ya qadarul masyafa'al atas izin Allah mereka. Dokter ini berobat ke anak.
Akhirnya dia konsul, dia berbicara masalah sakitnya. Dokter ini kan punya alat namanya hasil untuk cek di Darah. laboratorium darah, darah semua. Coba cek lab dulu, baru nanti kita bisa eksekusi apa yang kerusakan di sini. Nah ini kita sebagai terapis walaupun klasik, tapi tetap profesional gitu loh. Oke. Menjaga adab ya. Awal semua kembali kita sebagai terapis itu adab. Oke. Nah, adab itu satu ilmu, 2. Terus kita adab bicara, berpakaian pun juga harus kita jaga gitu. Karena beberapa terapis itu banyak juga kurang dari adab mereka, ilmunya. Terus cara bicaranya, cara berpakaian mungkin akan dilihat tetap, karena kan dokter itu profesional. Kita apalagi dokter modern, mereka juga berhadapan dengan pasien gitu loh. Kita juga sebagai menghadapi seorang klien, apalagi mereka sebagai tenaga medis gitu loh kan. Gitu. Alhamdulillah mereka memang benar juga kata Ustadz Dani di lapangan itu, tidak semua kedokteran medis itu bisa menerima kita. Tapi alhamdulillah ada juga berobat kepada kita. Jadi jika ada maslahat buat mereka akan berlanjut. Kalau ada mudarat mereka stop dan mereka akan kasih warning ke kita. Seperti itu lapangannya. Oke. Artinya juga ternyata di luar sana masih memanas ya saat ya dari pelaku medis terhadap FASDU gitu ya. Itu juga apa sih alasan yang mendasar Ustaz? Maksudnya ya kita gini nih, kita fair ya. Buat kubu-kubu yang mereka atau oknum-oknum yang berkata bahwa antar kita jadi nggak laris lagi nih. Nah, mungkin itu oknum lah kita sebutnya. Atau itu saja alasannya. Atau mungkin ternyata ada sisi lain yang ternyata dari ikatan-ikatan kedokteran ini menganggap bahwa memang ini sebenarnya bukan dibuang darahnya. Nah, misalnya itu. Tapi sementara mereka juga melakukan cuci darah. Itu sama nggak? Cuci darah dengan FASDU yang dimaksud gitu, Ustaz? Tentunya beda ya. Beda ya? Pertama, kenapa muncul ucapan-ucapan seperti ini? Kurang komunikasi, kurang gaul, kurang ketemu. Kalau istilahnya pepatah Arab dikatakan, ya binal kiram ala tadnu ma qad haddathuka falaysa ra'in kaman sami'. Wahai orang yang mulia, anak yang mulia gitu istilahnya, yang punya kemuliaan, udah sini dulu. Ta'al sini ngomong sama kita, majelis sama kita dulu. Apa yang Anda dengar belum tentu seperti sama yang apa Anda dengar. Yuk makanya majelis bareng dulu. Ngobrol bareng dulu. Apa sih sebenarnya? Kalau menghukumi sesuatu karena hanya dengar dari orang, maka ini bisa menjadi bahaya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam muqaddimahnya, kafa bimri'in kadziban haddatsa bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta ketika apa? Dia menghukumi atau mengkabarkan kepada orang lain dari apa yang dia dengar tanpa tabayun dulu. Oh, masuk dusta tuh Ustaz. Makanya hati-hati, ngobrol dulu apa sih keutamanya. Dan sekali lagi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang punya ilmu, ada yang lebih berilmu lagi. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya umatnya, apakah ada orang yang lebih pintar daripada engkau? Gak ada, kata Nabi Musa. Kemudian Allah mengingatkan untuk apa? Nabi Musa dianjurin mencari siapa? Nabi Isa. Nabi Khidir. Khidir. Oh, bukan generasi. Saya pikir ternyata, untuk yang agama selanjutnya. Ternyata Nabi Musa ternyata butuh ilmu dari Nabi Khidir. Dia memiliki apa yang gak dimiliki Nabi Musa. Nah, artinya apa? Dari setiap terapis, ilmu pengobat manapun, udah jangan merasa yang paling wah. Di antara wah ada yang lebih wah. Dan itu terus berkembang terus. Belum tentu orang-orang yang pengobatan viral, belum tentu ada yang gak viral, mereka gak mahir. Mereka mahir, cuma gak diviralkan saja. Banyak di antara saudara-saudara kita, demi Allah, mereka ini keutamanya, Masya Allah. Ana lihat, kita orang gak ada apa-apanya. Bahkan mereka ini senior-senior kami. Tapi Masya Allah ya, berapa banyak orang yang berhasil mereka obati dan sembuh dengan izin Allah. Dari kasus ringan sampai berat. Ya. Tapi kadang mereka nggak ingin diviralin, kadang memang mereka low profile gitu ya. Nah, barakallahu fikum, itu diantaranya yang perlu diluruskan. Itu makanya dengan ada seperti ini mudah-mudahan ini bisa clear lah. Kira-kira udahlah, nggak usah gontok-gontokan deh. Maksudnya aduh rame banget. Kadang juga yang sesama FASDU sendiri juga berantem juga, Ustaz. Wallah kita sayang nih dengan terapis apapun, mau pengobatan modern mau klasik, kita sayang sama mereka.
Ya. Oke. Mereka ini mulia ya. Hmm. Mereka garda terdepan juga, apalagi jadi seorang dokter atau terapis, dia bisa mendakwahi orang yang sakit. Orang sakit ini lemah iman, lemah fisik. Orang sakit 1 hari 2 hari mungkin imannya masih kuat, masih dia bisa katakan, wow saya iman kuat. Tapi kalau sudah kronik, lama-lama dia ngerasa ternyata fisik itu dibutuhkan. Ternyata ketika saya sehat saya bisa ikut kajian, saya sehat saya bisa umroh, saya sehat sholat 5 waktu di masjid. Ketika sudah sakit, nasallahu ya, semoga Allah jaga kita semua. Ada orang ketika orang stroke, apa komen dia akhirnya? Ya Allah, sekarang saya nggak bisa lagi sholat 5 waktu di masjid coba. Ya Allah, saya nggak bisa ini sekarang. Makanya seperti kata antum, para pengusaha juga butuh kesehatan. Wah. Kasih solusi. Kasih solusi. Kita bedah lagi sekali nih Ustadz nih. Iya kan, pengusaha juga butuh kesehatan. Kira-kira mungkin Ustadz bisa bocorin nih Ustadz. Kira-kira isi buku yang ada di dalam sini membahasnya seperti apa dan ujung-ujungnya gimana cara dapetin bukunya? Karena penasaran begitu Ustadz. Fadhol Ustadz. Nah, pertama buku ini baru terbetik di kepala Ana dan ada motivasi yang Masya Allah sangat menggugah hati kami. Pertama ketika kajian di salah satu masjid Al-Azhar Cempaka Putih. Tahu saya. Waktu itu isi kajian Ba'dal Fajr, hadir seorang tokoh besar. Ana nggak paham di situ. Ya, alhasil Ana sampaikan kajian. Oke. Tiba-tiba dipanggil. Ternyata beliau adalah Bapak Profesor Dr. Ahmad Sugih. Beliau usia 83 tahun, pernah menjabat Ketua Ahli Gizi se-Indonesia. Semoga Allah beri kesehatan selalu pada beliau. Amin. Beliau masih ada sekarang. Dan beliau ini sekarang menjadi guru besar kedokteran UI, ilmu gizi. Oke. SPGK, SPGM. Ya. Dan beliau ini yang minta kepada saya, ya, minta kepada Ana, tolong Ustaz, kalau bisa ilmu yang disampaikan tadi tolong bukukan. Oh gitu. Nanti saya bantu referensi dari ilmu kedokteran modern gizi dari saya. Oh Masya Allah, Gitu. kolaborasi. Ajib. Situ. Masya Dan Allah. Ana nggak nyangka, subhanallah, gara-gara pendapat beliau ini request dari beliau jadi semangat. Alhamdulillah baru terwujud buku ini di kira-kira setahun berjalan atau sebelum setahun berjalan musim pandemi. Oke. Karena Ana melihat orang di musim pandemi ini banyak orang putus asa. Oke. Ya, ketika takut dengan musim wabah, ada yang sudah kena, udah pasti yakin mati gitu kan. Iya tuh. Alhasil dari situlah mulai kita tulis, kita bukukan, kita berikan kepada beliau untuk mungkin ada ditambahi, ada perlu dikoreksi beliau. Alhamdulillah, ba'dallah, atas izin Allah, Ana nggak nyangka segitu dahsyatnya apa yang ada dalam buku ini. Ketika mereka praktekkan, ada yang sembuh dari kanker. Masya Allah. Ada yang lama nggak punya anak, jadi punya anak. Alhamdulillah. Ada yang subhanallah ya punya ada rekam kasus yang mungkin Anda nggak bisa sebutkan, sampai ejakulasi dini aja juga ternyata ada masuk di sini. Oh, Anda pakai dulu deh bentar. Oke. Oh ini ya pengantar Profesor Doktor. Iya. Sekali-kali beliau diundang kalau Boleh banget Ustaz. Yang kayak gini pernah kita waktu itu dokter kejiwaan ya. Dokter Isa ya, waktu itu kita bahas mengenai fenomenal waktu bahas LGBT kan lagi rame tuh. Iya. Oh tuh nih kita bocoran dikit ya. Penyakit itu kebagi menjadi 2, penyakit hati, penyakit badan. Penyakit hati pun juga kebagi menjadi 2. Berwarna lagi guys bukunya guys. Masya Allah, beneran semuanya berwarna Ustaz. Oh iya. Ini dari medis nih kali. Iya. Dia dok kan jadinya. Ya Ustaz. Ini dari medis. Usus kerap dianggap sebagai otak kedua. Iya. Berwarna, mantap. Jadi sebenarnya kita gabungkan ilmu medis, modern sama klasik. Dalam buku ini ada semua. Ada semua. Biar nggak nampak bertentangan terus. Nah ini baru dikasih solusi nih. Penyakit syahwat, penyakit syubhat gitu kan. Boleh Anda bocorin daftar isinya gak Ustaz? Fadhal. Boleh Ustaz ya, tipis-tipis aja. Daftar isinya ada gak sih? Ada. Di mana nih? Dan Dr. Ahmad Sugih memberikan catatan bahwa buku ini sangat sederhana dan mudah difahami. Oh iya. Ini nih. Boleh nggak Ustadz? Ini Ana beli dari Kasih Solusi, Ana mau bagi-bagi hadiah ke boleh ya ke teman-teman ya. Iya. Nanti kasih 3 pertanyaan di ujung ya. RI 1 sudah beli 50. Dapat 50 buku. Oh iya Ustadz. Masya Allah. Ya. Coba nih daftar isinya nih. Kayaknya Pak Jokowi sempat ngintip waktu itu. Pak Jokowi tahu dari mana beliau? Ada deh. Oh, Masya Allah, saya dukung program pemerintah. Ulil amri kita ya. Iya dong, Masya Allah. Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin juga sebagian orang
Insya Allah sudah dapat bukunya ya. Penasaran kan? Walaupun ngintip-ngintip doang enggak apa-apa lah. Tuh, iya. Alhamdulillah. Tuh. Pak Jokowi punya 50, Pak Wapres? Bukan Pak Jokowi yang beli, Oh, cuma ada yang tim beli, dari RSAT. alhamdulillah. Oh, Kedapatan alhamdulillah. kedapatan sehingga kan nyampe juga insya Allah Nyampe, ke alhamdulillah. circle ring satunya, bayangin. Semoga sehat semua dia. Amin. Sehat iman, sehat fisik. Amin ya Allah. Semoga Allah jaga Pak Jokowi ya. Amin. Hafizahullah ta'ala. Baik, daftar isinya ini dia nih. Kita penasaran nih. Apa sih yang diintip-intip sama bagian-bagian misalnya nyampe ke pemerintahan dan segala macam gitu kan. Definisi sehat, faktor penyebab penyakit, mayoritas penyebab penyakit, kelas. Oh ini nih. Contoh kombinasi menu makan Nabi SAW, klasifikasi panas dingin. Nanti boleh cerita dikit Ustaz ya. Kenapa sih istilahnya kiat-kiat sehat dengan konsep panas dingin, konsep keseimbangan makanan yin yang. Cina itu. Oke. Asam basa apa Ustaz? Itu dari sisi modern sekarang. Semodern ya? Katakan superprotein hewani, mereka katakan asam. Nabati dari sayuran, mereka katakan basa misalkan. Oke. Ya, jadi di compare, ini ada compare-nya. Oke. Panas dingin yang dibahas Islam, kemudian Cina ada yin dan yang, modern sekarang ada asam, ada basa. Oh, Gitu. oke. Walaupun nggak sama persis, tapi ada beberapa teori yang ada kesamaan di situ. Oh gitu. Boleh Sat, panas dingin Sat. Anda penasaran sama konsep panas dingin nih Sat? Gimana tuh Sat? Sebelum nanti bagi-bagikan, nanti Ustadz kasih 3 pertanyaan buat teman-teman semua. Kalau mau dapetin buku ini fenomenal nih, Masya Allah nih. Ada hadiah 3 pertanyaan kalau berhasil, tercepat dan tertepat. Teman-teman tinggal jawab di kolom komen di YouTube ini nih, channel yang ini nih. Tungguin sampai akhir teman-teman ya. Oke, gimana Sat? Kira-kira konsep panas dingin? Ana pertama kali aplikasikan teori ini pada tahun 2013. Oke. Waktu itu Ana punya masalah obesitas. Kemudian permisi akramakumullah, BAB hanya sepekan sekali. Dari SMA sampai di Yaman waktu itu. Kemudian kena GERD, asam lambung juga kuat banget. Kalau sudah sakit, pontang-panting di atas ranjang. Kemudian sampai kolik abdomen. Kemudian juga rematik sama asam urat. Pertama Ana hanya niatkan ngurangi berat badan. Subhanallah ajib ya. Berat badan langsung turun dalam waktu 1 pekan 8,2 kilo. Lah kok bisa? Nah, itu dia pakai pola makan nih. Ana pengen dong. Dulu Ana kurus banget. Sekarang banyak di komplain semenjak aneh gitu. Dedi ente aneh, semakin banyak tampil di kamera di podcast malah makin gemuk. Jangan kena AIN. Anti AIN katanya. Tapi Ana pengalaman ya menggunakan konsep panas dingin itu. Ana itu 10 hari hilang 6 kilo. Ini harus dibahas nih. Tapi jangan semuanya Stan. Biar pada beli. Jangan semuanya ente beli dong. Ini mahal loh ini ilmu nih. Ada teman kita yang orang Yaman, subhanallah, berat badan 135 kilo, dalam 1 bulan turun 35 kilo. Subhanallah, Masya Jadi Allah. kalau kita pakai diet, capek kita. Oh capek. Tempelin kertas di dinding. Kalori hanya boleh sekian, protein sekian. Hidup sekali dibikin susah. Tadi Ustaz nyindir saya bagaimana? Saya pun melakukan hal itu dan gagal. Susah. Tidak, aku tinggalkan saja semuanya. Males. 7 hari 8,2. 8,2. 10 hari 6 kilo. 2 pekan 17 kilo. Target berapa? Target jadi 30 kilo bisa gak Sat? Dalam waktu seminggu. Sebulan bisa. Bisa. Masya Allah. Istri makin ketar-ketir dong. Ternyata ajibnya bukan hanya berat badan. Satu paket masalah dalam tubuh ikut normal. Ajib. Gimana caranya sih? Sakit mah hilang, asam urat hilang, rematik hilang, BAB 1 pekan sekali jadi 1 hari 2 kali. Itu ajib. Caranya? Ini ada di dalam buku ini. Ada di buku ini. Boleh. Bocorin halaman berapa Sat? Saya mau tipis-tipis ujungnya aja biar penasaran. Nanti kan tinggal dibagi. Tenang teman-teman. Nanti ente kesempatan nih dapetin 3 insya Allah nih. Bocorin dong halaman berapa? Halaman terakhir bisa langsung aplikasinya. Di akhir? Ya, ketika halaman-halaman awal kita ambil konsepnya dari mana sih? Kadang Rasulullah nggak jelasin langsung, tapi ada konsep yang bisa kita pegang. Kalau yang datang dari Rasulullah betul-betul dari lisannya satu hadis ini, yang betul-betul gamblang. Apa sih? Kata Rasulullah dari hadis Aisyah ketika Rasulullah sedang makan semangka dengan kurma rutop di depan Aisyah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud, waktu itu Rasulullah makan semangka sama rutop. Kata Rasulullah kepada Aisyah, ya Aisyah, naksiru harra hada bi bardi hada wa burda hada bi harri hada. Kita rusak, kita netralkan, kita hancurkan
panasnya kurma rutop dengan dinginnya semangka, dan dinginnya semangka dengan panasnya kurma rutop. Ajib. Itu ajib. Ajaibnya ini nggak bisa dientengin loh ya. Buktinya para ulama ini sudah bahas juga. Sampai buat judulnya nggak malu-malu mereka bukan judul. Ya masalah makanan dibikin judul. Imam Bukhari membuat judul bab al-jam' bainal launaini fil akli bimarrah. Bab mengkombinasi dua warna makanan sekaligus. Artinya kalau makan panas dan dingin sekaligus. Jangan makan kurma nanti setengah jam kemudian baru semangka. Jangan. Oh itu resepnya. Gambar ini. Iya, Oh ini. Jadi kalau kurma itu panas ya? kurma Panas, panas. lembab. Panas. Kan buah semangka ini kan salah satu buah yang disukai sama Rasulullah SAW Betul. kan? Nah. Semangka, timun. Betul. Oh jadi kalau makan panas harus ada bareng makan dingin ya? Artinya kenapa jadi turun berat badan Ustaz? Nah, subhanallah ajibnya ketika sudah, ini contoh ringan ya, hanya muqaddimah. Yang jelas kalau kita ngomong kayak gini bisa 3 hari pertemuan kita bahas Oh, ini. iya, udah bukunya aja lu baca udah. Tenang aja guys. Tenang nih. Ternyata ajaibnya ya, kombinasi panas dingin ini berdampak kepada sistem endokrin, Masa Ustaz? Emang ya? sistem hormon kita. Antum lihat mandul masalahnya apa? Mandul masalahnya. Hormon. Impotensi. Mandul, impotensi, terkait hormon dan darah juga. Oke. Mandul diantaranya sebabnya ada 2, mau laki mau perempuan, 2 sebab. 2 sebab utama. Oke. Darah terlalu kental. Oke. Fadol Ustaz, fadol minum dulu Ustaz. Tapi ini bukan air kurma sama air semangka Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz. Bukan habis ya. Iya. Dan ini berwarna juga loh. Ajib nih. Tuh ada begini. Oh ini. Nah, Oh itu ini. dia. Ada kubu cooling sama kubu warming. Ada merah sama biru. Lihat. Oh ini buah-buahnya. Halaman 137 Ana hafalin. Alhamdulillah. Ini permisi ya. Fadol. Bukan min bab menunjukkan amalan itu, bukan, ini cuma dari tim saja. Ya. Pertama, buku dengan harga permisi ya, kalau soft cover ini 80.000. Oke. Pertama, ini orang-orang sudah ngerasain. Ini harusnya harganya 100 ke atas nih. Iyalah. Iya. Kalau begini dengan manfaatnya model kayak mah. gini. Dengan kertas kayak gini. Hah. Antum lihat kertas yang Kertas mengkilat kayak gini. Mengkilat, tebal dan berwarna guys semuanya tuh. Jadi Berwarna lebih loh. nyaman, biar asik gitulah, diresep tuh nyaman. Seperti kata antum bikin konten gak perlu suara musik. Iya. Yang penting ada wordnya jelas. Betul, di sana. Masya Allah. Picture gitu ya, cukup. Ustaz. Itu dia. Iya. Padahal CEO-nya Instagram pun dia gak pakai musik bikin konten. Gak perlu begitu. Jadi lebih mudah diresapi. Ini gambar jelas, berwarna, tulisan jelas. Jadi enak masuk, diresapi, nyaman. Oke. Dipraktekin juga. Ajaibnya juga, alhamdulillah nanti teman-teman ada teman-teman tim Cisau mengaji, mereka yang membantu mencetak. Oh, oke. Dan itu ijtihad mereka juga, alhamdulillah jazakumullah khair ya, dengan perantara mereka ba'dallah ya. Ini ada juga jatah 10% untuk kaum janda. Wow, Masya Allah. Untuk infak untuk mereka. Berapa Jadi, banyak Ustaz janda-janda Ustaz? Anda berminat? Ya sebagian kalau emang hidup dari nanti misalkan buku ini untuk disalurkan, mungkin ada yang mau berniat untuk menghidupkan janda juga Ustaz. Masya Allah. Oke. Nah, jadi hitung-hitung sambil beli juga ada amalan, ada sampingan tuh. Ya. Dengan harga yang masih murah, terjangkau, dan ada kesananya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau pengen tahu lebih lanjut dengan buku yang berwarna oke tuh. Berwarna seperti ini guys. Tuh. Oh cuka. Oke, lengkap. Gimana sekarang untuk mendapatkan buku ini untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz? Wah, Caranya 3 pertanyaan apa aja mereka udah standby dari tadi Ustadz. Betul Ustadz. Terus-terusan aja. Nanti ini Ana beli 3 untuk Ana bagikan ke teman-teman semua deh Ustadz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Coba gimana Ustadz? Kita kasih pertanyaan kuis atau gimana? Pertanyaan aja 3. Pemirsa, Iya. Yang jawabnya di kolom komen. biasanya kalau yang sering jawab tuh ibu-ibu. Oh gitu. Ibu-ibu ini paling, subhanallah, excited banget. Setiap anak kajian di depan itu ada ibu-ibu. Tuh paling lengkap catatannya. Lain sama bapak-bapak. Dari tadi berarti banyak ibu-ibu nih. Mak-mak yang nyimak dia pakai pulpen nih. Bagus. The power of mama. Iya, coba aja. Jadi ntar kategorinya tulis saja 1, berarti artinya menjawab pertanyaan soal nomor 1. Kalau depan ada 2. Nah, kita lihat nanti Aldan bantu ya. Tercepat dan tertepat. Jadi dilihat kalau yang jawab 1 yang paling cepat yang mana dan tertepat. Percuma cepat tapi nggak tepat. Jadi kalaupun jawabnya nomor 1 tapi nomor 2, nomor 3 tapi yang 3 yang benar, berarti yang 3 ini menangin. Begitupun seterusnya ya.
3 dulu. Satu pertanyaan deh. Satu pertanyaan, sebutkan dalil ya yang saya tulis di sini, mentadabburi dari firman Allah surat apa ayat keberapa? Tulis di kolom Kayaknya komen. Ana masih ingat. Gak usah dibocorin, nanti gak usah dibocorin. Aneh fasdu nih ente nih. Kembali. Gue mah asal coblos aja gue. Ya, tulis di kolom komen nomor 1. Ya ingat ya 1 titik dan jawabannya apa dalilnya. Lengkap nggak sama ayat-ayatnya? Oh iya, ayatnya cuma 1 ayat aja. Dalam surat ini 1 ayat aja. Oke. Silakan yang nomor 2 Ustadz. Nomor 2, sebutkan kira-kira 2 hadis Nabi minimalnya yang terkait dengan konsep ini, panas dingin. Wah, dari tadi udah dibahas juga Ustadz ya? Artinya kalau teman-teman ngeskip atau mungkin nonton akhir-akhir, insya Allah nggak akan nemu. Tapi kalau nonton lengkap nih obrolan kita ini, saran saya begitu ya. Itu ketemu tuh dalilnya. Ya, nomor 1 gitu kan sama nomor 2. Nomor 3 Ustadz. Nomor 3. Sebutkan ucapan para ulama ahlul hadis dalam judul bab kitab-kitab mereka terkait panas dingin. Wah, ini yang paling berat nih nomor 3 nih. Kok saya nggak tahu yang ketiga Ustaz? Emang tadi Ustaz sebutin Imam Bukhari. Jadi itu metodologi ahlu sunnah seperti itu. Oke. Sebutin ayat, sebutin hadis, sebutin ucapan ulama. Nah itu. Gak usah banyak ngomong. Iya. Kalau jadi netizen belum belajar ngomong terus. Bahaya ini. Ini yang ustadznya netizen apa yang materinya? Ngomongnya nggak pakai dalil lagi. Aduh, sudah tidak mondok, tidak pernah belajar, ya Allah. Makanya hati-hati, subhanallah. Jadi netizen itu hati-hati. Lisan, mata, tangan dijaga. Nah mungkin ada nasihat buat Anda membuat netizen Zat. Jangan jadi orang yang suka komen. Itu. Ya, orang yang banyak ngomong akan jadi potensi orang yang banyak jatuh. Ya, itu apalagi di zaman fitnah. Ketika zaman fitnah, kita difitnah, kita ngomong masalah fitnah, udah banyak diem. Ini termasuk bimbingan. Ya. Nah, maka jangan banyak latihan lah. Tahan tangan, tahan lisan, jangan mudah komen. Ya biarkan orang yang ahlinya bicara. Ya kalau kita subhanallah ajib, Anda lihat dia subhanallah di media maya banyak sekali ustadz dikomeni subhanallah. Oh parah Ustaz. Belum menuntut ilmu, baru hijrah, udah subhanallah skakmat terus ustadznya. Ini yang ustadz ini netizennya apa? Parah. Apa materinya? Parah, kadang juga dibentur-benturin juga Ustaz. Itu parah netizen. Yang tolong di fasdu-fasdunya orang seperti itu. Kayaknya para keyboard warrior yang pasti banget. Supaya jarinya tuh gak terlalu banyak ketik dia. Berarti fasdu daerah kepala biar pikiran inget sama tangan-tangan itu. Jarinya. Bisa gak jari-jari di fasdu? Terkait panas dingin. Orang yang paling banyak ngomong ini tipenya panas. Paling berarti impulsif. Ada satu ini pengen cepet keluar. Itu panas tuh. Perlu pendingin nih. Berarti cemplungin aja ke es batu. Terus dicetak deh. Bukan, pendinginnya apa? Gimana? Hanya bertobat kepada Allah. Karena itu. bisa jadi hati dia sudah keras, gampang mencela, gampang memaki. Banyak istighfar, banyakin sholat, lurusin niat. Kalau memang ada sesuatu yang salah, ustadz yang salah, sampaikan dengan adab. Bukan di medsos, japri kalau perlu. Karena memang hakikatnya begitu, Rasul ngajarin ke kita memang dinasihatin 4 mata ya. Nasihat yang baik. Kemudian khawatir dengan niat dia sengaja ingin jatuhkan dengan komennya, justru dia pengen pamer, pansos sebenarnya. Menjatuhkan dai yang viral untuk dia yang naik. Makanya lurusin niat ya. Ingat beda antara nasihat dan ta'yir. Nasihat nggak akan dikatakan nasihat kecuali pasti membangun. Kalau ta'yir penampilannya nasihat tapi ingin menjatuhkan, itu namanya ta'yir. Wah ini Masya Allah, ini manfaat sekali nih obrolan kita kali ini ya. Masya Allah, syukran jazakallah khair Ustaz. Atau mungkin di sini ada slogan atau mungkin jargon yang memang mengingatkan kita semua agar sementara orang-orang yang takut di fasdu atau takut berobat itu kan selalu ada gitu Ustaz. Ya kan, aduh kalau mau sehat itu mengerikan. Wow. Kan ada slogan ya, healthy is painful. Itu. Bener gak? Iya juga ya. Ya kalau versi Ustadz gimana? Sehat itu mudah, sehat itu murah. Wah, ini sebagai dikatakan inna din yusr. Agama itu mudah, sama untuk sehat itu mudah. Yang bikin kita gampang sakit diri kita sendiri.
Nah, mau apa enggak itu tuh? dia. Jangan seperti orang yang hidup di zaman Umar bin Khattab. Ya, ketika dia berbuat maksiat, ditanya sama Umar, kenapa dia berbuat maksiat seperti ini? Apa kata dia? Saya berbuat maksiat sudah dicatat takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Karena takdir Allah. Umar ambil apa? Ambil pelepah kurma, dipukulin keras sama dia. Kubrak. Iya. Kenapa? Kamu pukul saya. Saya mukul kamu juga takdir Allah. Keren. Wah, juga demikian. Kalau kita sakit, ya, jangan bilang ini memang takdir Allah, saya sakit seperti ini. Siapa yang makan? Allah nggak ikut makan, Anda yang makan kok, yang disalahin mutlak takdir Allah. Allah jadikan takdir, tapi ada sebab. Sebabnya apa? Kitalah. Orang sehat tetap sehat, ada sebab. Orang sehat kemudian sakit, ada sebab. Orang sakit nggak sembuh-sembuh tetap sakit, ada sebab. Orang sakit cepat sehat, ada sebab. Masya Allah. Dan ini Allah ciptakan segala sesuatu dengan hikmah. Dan sebab itu termasuk hikmah dari Allah. Barang siapa yang meniadakan sebab, berarti dia telah mencela hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Clear. Mantap. Ya, soalnya dikit-dikit nyalain takdir, nyalain takdir. Sama kayak lagi rame. Wah, ini LGBT, kenapa? Ada videonya, ini karena gara takdir Allah. Qadarullah. Kita pukul rame-rame. Kenapa dipukul? Qadarullah kan? Iya benar. Allah juga. Kita kasih solusi.